والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jamaah masih termuhajirin dalam salat isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih jamaah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sekian banyak nikmat-nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk hadir di rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam jalan kebenaran. Jamaah rahimahullah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah Ramadan itu dijadikannya sebagai syahrul Quran. Bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan Al-Quran karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini diberikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di awal atau di iftitah saya bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang diartikan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk itu, serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 108. Jamaah rahimahullah, Al-Quran ini bagi umat Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Saking pentingnya maka Rasulullah SAW mempunyai pesan khusus kepada kita semua, kepada seluruh umatnya. Taraktu fikum amro ini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul. Hadis riwayat Muslim. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat jika memegang teguh dua perkara ini. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau Al-Hadis. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran dan hadis. Jamaah rahimahullah, sebagai seorang muslim yang beriman, maka yang namanya mencintai Al-Quran adalah suatu keharusan. Apa sih tandanya cinta? Orang itu kalau sudah saling mencintai itu biasanya akrab, dekat. Artinya apa? Orang yang mencintai Al-Quran itu tandanya adalah sering berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, pengiwajawantahannya, manifestasinya, perwujudannya adalah sering-sering membaca. Membaca Al-Quran ini sebenarnya adalah baru bentuk awal interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi interaksi dasar kita sebelum yang selanjutnya itu adalah membaca. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka Rasulullah berpesan kepada kita semua,
agar di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Disunahkan banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran ini kitab yang istimewa. Kalau kitab-kitab yang lain itu dibaca, paling-paling kita dapat hiburan. Kalau misalnya kitabnya kitab novel, atau kalau kitabnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya dapatnya adalah ilmu. Tetapi kalau Al-Quran mendapat ilmu dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Membaca Al-Quran ibadah. Dan dapatnya kan dapat ilmu dapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang istimewa terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka kalau 2 pekan yang lalu saya sudah menyampaikan, jalan tol pertama adalah puasa, jalan tol yang ketiga adalah sholat tarawih, dan yang ketiga ini adalah membaca Al-Quran. Allah memberikan pahala yang luar biasa baca Al-Quran, di mana setiap hurufnya itu akan diberikan pahala 1 kebaikan yang dikalikan dengan 10. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alif harfun. Walam harfun wa mim harfun." Artinya barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, yang 1 kebaikan dikalikan dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Artinya baru membaca alif lam mim awal surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lain juga banyak yang diawali dengan alif lam mim, itu sudah mendapat 30 pahala kebaikan. Bagaimana lalu kalau kita baca itu surat Al-Baqarah penuh, yang 286 ayat itu, yang tak berapa ribu huruf jumlah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang hanya 19 huruf, sudah dapat 190 kebaikan. Dan bagaimana kalau kita bacanya masih belum lancar? Kalau kita masih terbata-bata, atau mungkin masih salah sampai pendek, Rasulullah bersabda demikian, "Al-mahir bil Qur'ani ma'a syafaratil kiramil barah. Waladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrun." Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang kemampuan membaca Al-Qur'annya terbata-bata dan merasa sulit, maka dia mendapatkan 2 pahala. Enggak asik itu. Jadi kalau bacanya terbata-bata, masih nggak lancar, maka dia pahalanya 2. Sementara yang lancar cuma 1. Wah, nggak adil kelihatannya. Iya, kalau yang lancar itu walaupun hanya 1, tapi 30 juz itu bisa diselesaikan dalam tempo yang singkat. Mungkin ada yang mampu 3 hari, mungkin ada yang mampu sepekan, mungkin ada yang mampu 10 hari selesai 30 juz. Sementara yang terbata-bata menghabiskan setengah halaman saja sudah berpindah. Susah. Tapi itu
Walaupun susah diberikan penghargaan oleh Allah dengan pahala yang 2 kali lipat dibandingkan orang yang membaca. Maka jangan dengan alasan kalau gitu mending bacanya sedikit saja ya. Yang penting benar. Kalau orang bisa baca benar pasti bacanya banyak. Nah, kalau orang bisa baca Al-Quran dengan benar pasti bacaannya banyak. Kamunya sedikit. Yang membaca sedikit itu yang bacanya belum benar. Tapi jangan khawatir, Allah tetap menghargai yang bacaannya sedikit. Karena itu jamaah sekalian, mari Ramadan 1447 Hijriah ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Yang terbata-bata lihat saja. Pokoknya kita berupaya sekuat tenaga untuk bisa membaca Al-Quran. Jangan malas-malas. Cuman pesan saya bagi yang bacanya masih terbata-bata, jangan mempertahankan diri dalam keterbata-bataan. Belajar. Jadi kalau membaca Al-Quran dengan terbata-bata ya berdosa karena nggak mau belajar. Kalau terbata-bata masih mendapatkan pahala. Mari kita hiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Ya. Jangan hanya di masjid saja baca Al-Quran, tapi di rumah nggak baca Al-Quran. Malah di rumah baca lagu dangdut. Baik. Ya. Di rumah juga baca Al-Quran. Sebagian di masjid, sebagian di rumah. Jangan sampai rumah kita termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dicelah oleh Rasulullah. Rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran itu bagaikan kuburan. Apa mau kita rumah kita jadi kuburan? Tidak ada satu orang pun yang mau rumah kita jadi kuburan. Nah itu jamaah sekalian, mari kita perbanyak baca Al-Quran kita. Kita hiasi rumah kita dengan lantunan huruf-huruf Al-Quran yang senantiasa membasahi bibir kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.